Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, mari kita kupas tentang Illuminati, dari Baparia ke konspirasi global. Mereka disebut penguasa bayangan dunia. Simbol mereka ada di uang kertas, musik pop, bahkan film Hollywood. Tapi siapa sebenarnya Illuminati? Apakah mereka benar-benar ada, atau hanya mitos yang jadi kambing hitam segala teori konspirasi? Semua bermula di Baparia, Jerman pada 1 Mei 1776. Seorang profesor hukum bernama Adam Weishaupt mendirikan sebuah organisasi rahasia, Ordo Illuminati. Tujuan awal mereka melawan takhayul pengaruh agama dalam kehidupan publik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Mereka terinspirasi oleh pencerahan atau enlightenment dan ingin menyebarkan rasionalitas serta kebebasan berpikir di dunia yang masih dikuasai dogma. Namun, dalam waktu singkat, anggota Illuminati menyusup ke berbagai organisasi penting, termasuk Freemason. Jumlah mereka diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 orang dalam waktu kurang dari 1 dekade. Namun, pada tahun 1785, pemerintah Baparia melarang semua organisasi rahasia. Nah, Illuminati dibubarkan secara resmi, atau begitulah kata sejarah yang resmi. Meski secara resmi dibubarkan, rumor tentang Illuminati justru tumbuh subur. Pada abad ke-19 dan 20, banyak tokoh politik, revolusi, bahkan peperangan dikaitkan dengan Illuminati. Teori konspirasi mulai menyebar. Nah, Illuminati dianggap dalang di balik revolusi Prancis, pendiri Amerika Serikat, bahkan sampai pembentukan PBB. Memasuki abad ke-21, Illuminati tak hanya hidup di teori, tapi juga di budaya pop. Musisi, selebriti, bahkan YouTuber dituduh sebagai bagian dari jaringan rahasia ini. Lirik lagu, isyarat tangan, hingga desain panggung jadi bahan analisis. Tetapi, benarkah semua simbol ini menjadi bukti, atau hanya kebetulan yang terlalu digeneralisasi? Apakah kamu tahu banyak tokoh seperti George Bush, Barack Obama, hingga Elon Musk dikaitkan dengan Illuminati? Bahkan pandemi COVID-19 dan
krisis global disebut sebagai bagian dari agenda New World Order. Namun, semua ini sulit dibuktikan. Seringkali, teori konspirasi lebih mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit dan institusi. Jadi, apakah Illuminati benar-benar ada hari ini? Sejarah hanya bisa membuktikan bahwa mereka pernah eksis sebentar di akhir abad ke-18. Namun, sebagai mitos, simbol, dan musuh bersama, Illuminati justru hidup lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mungkin tidak nyata secara fisik, tapi sangat nyata dalam imajinasi kolektif kita. Jadi, kesimpulannya, Illuminati adalah contoh sempurna bagaimana sejarah dan mitos bisa bercampur hingga tak lagi bisa dibedakan. Apakah mereka dalang dunia atau hanya cermin ketakutan manusia akan kekuasaan tersembunyi? Nah, kalau menurut kamu gimana? Tulis di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten sejarah lainnya.